pagi semuanya. Coba sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dicek dulu keadaan di sekitar kalian. Kebersihannya bagaimana? Apakah ada sampah-sampah yang masih tercecer? Ya, yang piket sudah piket ya? Nah, kalau sudah siap, silahkan Mas Adi bisa dipimpin berdoa. Terima kasih Mas Ade. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada ya. Siapa yang nggak berangkat? Noval sama Adi. Kenapa ini Noval sama Adi? Sakit. Kalau teman kalian sakit, kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh ya, agar nanti bisa berkumpul kembali bersama dengan kita, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kalian, kita di sini ya, kalian harus bersyukur bahwa kita ini bisa masih diberikan nikmat sehat, kemudian keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu ya. Berarti hari ini yang berangkat ada 12 anak? Betul? Kemudian selanjutnya, nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat kita mempelajari tentang apa materi yang kemarin? Ada yang tahu? Yang masih ingat? Kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi kita kemarin minggu lalu kita belajar bagaimana melakukan pencatatan transaksi ya. Melakukan pencatatan transaksi dengan persamaan dasar akuntansi dan buku kas. Nah, di sini ada yang masih ingat rumus dari persamaan dasar akuntansi? Wisnu, apa Wisnu? Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Coba kita lihat. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Yang disampaikan oleh Wisnu itu betul ya. Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas di sini. Kemudian setelah perusahaan itu berjalan, pasti ada ya kegiatan pemasukan dan pengeluaran, dan akan menghasilkan persamaan dasar akuntansi yang lain. Ada yang tahu? Bayu. Betul. Jadi ketika sudah melakukan kegiatan usaha, muncul kemudian ada pendapatan dan biaya. Masuknya di sini nanti. Nah, aset sama dengan utang, liabilitas plus ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban atau biaya. Nah, pendapatan dan beban ini mempengaruhi mana? Mempengaruhi ekuitas. Setelah kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi, saya mau mengingatkan kalian kembali tentang laporan keuangan ya. Laporan keuangan kemarin ada dari pernyataan standar akuntansi keuangan, di mana laporan keuangan itu terdiri dari beberapa. Nah, ada yang masih ingat laporannya apa saja? Nih. Laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan modal. Baik. Jadi di PSAK di situ dijelaskan ada 5 ya, yang baru disebutkan Mei baru ada 3. Ada yang bisa menambahi lagi? Bila Nabila. Yang sudah disebutkan ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Baik. Jadi ada 5 ya, menurut PSAK ini ada 5. Jadi laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, yang terdiri dari apa? Ada neraca, tadi yang disebutkan Mei, posisi keuangan ya sekarang namanya. Kemudian laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nih, di sini. Jadi laporan keuangan ini digunakan untuk kepentingan usahanya, agar tahu kinerjanya selama 1 bulan, selama 1 tahun itu seperti apa sih, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita hari ini akan belajar tentang bagaimana untuk menyusun laporan keuangan.
sebelum menyusun laporan keuangan, kalian harus tahu dulu komponen-komponen yang ada dalam masing-masing laporan keuangan. Nah, ini ya, ini saya garis bawahi dulu karena kemarin kalian sudah membuat persamaan dasar akuntansi dan buku kas untuk perusahaan jasa. Bengkel ya? Bengkel siapa? Bengkel apa? Bengkel Anugrah. Nah, karena kalian sudah membuat untuk persamaan dasar akuntansi dan buku kas untuk perusahaan Bengkel Anugrah yang merupakan perusahaan jasa, maka nanti fokus kita akan membuat 3 laporan saja ya. 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga laporan posisi keuangan. Nah, ini yang pertama tadi menentukan komponen-komponen dalam masing-masing laporan keuangan, kemudian menganalisis data keuangan yang ada di persamaan dasar akuntansi dan buku kas, kemudian baru menyusun laporan keuangan. Nah, tujuannya apa sih? Manfaatnya apa sih kalian mempelajari laporan keuangan? Manfaatnya nanti setelah kalian sudah bekerja atau kalian nanti berwirausaha ya, diharapkan nanti ketika kalian nanti sudah berwirausaha atau bekerja, kalian nanti bisa untuk menyusun laporan keuangan untuk usahamu sendiri. Jadi kalian bisa menilai, oh usaha saya selama 1 bulan ini ada peningkatan, penurunan, itu kalian nanti akan tahu. Sebelum kita masuk ke materi, nah saya ada sedikit pertanyaan, tolong nanti silakan kalian tulis nama kalian, kemudian silakan kalian kerjakan. Nah, ini sebisa kalian dulu karena ini adalah untuk mengetes kemampuan awal kalian, gitu ya. Saya berikan waktu 5 menit, cukup enggak? Cukup, oke. Sudah semua? Kalau sudah bisa dikumpulkan ke temannya yang paling ujung ya. Jeffrey sama ke Ruli, silakan bisa bergeser. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita nanti akan melakukan diskusi. Kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya. 1 kelompok terdiri dari 3 orang. Kemudian nanti silahkan kalian bisa mendiskusikan aktivitas-aktivitas yang ada di LKPD. Nanti akan saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini ada presentasi, jadi hasil dari LKPD kalian nanti dipresentasikan dan dikumpulkan, itu nanti 1 saja. Tapi tetap yang lainnya tetap mengerjakan miliknya masing-masing. Gitu ya. Sudah jelas? Sudah. Oke, jelas. Jadi nanti kegiatan aktivitas diskusi kalian di dalam kelompok itu nanti juga akan saya nilai. Jadi saya harapkan nanti dalam 1 kelompok bisa saling bekerja sama. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya tujuan pembelajarannya ya, kita mengerjakan untuk persamaan dasar ya, yaitu Bengkel Anugrah. Nah, ini yang kemarin sudah kalian kerjakan. Ini contoh sebagian ya. Contoh sebagian ini kan sudah dicocokkan kan? Ya, ada yang benar semua, ada yang salah. Salahnya dia apa kemarin? Ada penulisan keterangan ya kalau tidak salah ya. Sini kan penulisan keterangan. Seperti kemarin Mei ya. Mei. Di sini keterangannya harusnya privat, tapi ditulis apa Mei? Biaya pribadi. Nah, itu. Kemarin sudah saya revisi ya Mei. Saya minta untuk perbaiki di sini. Nah, ini nanti kita akan menyusun laporan keuangan berasal dari data ini. Persamaan dasar akuntansi, kemudian kemarin juga mengerjakan buku kas ya. Kita akan membuat atau menyusun laporan keuangan dengan dua sumber ya, dua bentuk sumber yang berbeda, yaitu persamaan dasar akuntansi dan buku kas. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara menyusun laporan keuangan? Nah, bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama, kalian harus bisa menentukan komponen-komponen dari jenis laporan keuangan. Nah, tadi sudah saya sebutkan, ada 3 yang akan kita buat ya. Tidak?
Nah, silakan nanti kalian cari komponen-komponen yang ada di laporan keuangan, masing-masing laporan keuangan kalian bisa melihat di bahan ajar yang sudah saya berikan. Sudah dibaca atau belum? Sudah. Saya akan bagikan LKPD. LKPD untuk kelompoknya Ayu. Kelompoknya Ayu berarti Ayu, Salam, sama Bila ya. 2 orang. 1, 2, 3. Oke, tolong dibagikan. Oke, silakan bisa berkumpul. Kemudian Brian, Bayu, sama Ruli. Oke, silakan bisa berdekatan dengan teman-temannya. Kalian berdiskusi. Silakan tulis dulu nama kalian. Tulis dulu nama kalian. Identitasnya ditulis dulu. Kemudian nama kelompoknya juga ditulis, nama teman-temannya yang satu kelompok. Nah, di awal kalian bisa mulai dengan mengelompokkan komponen-komponen laporan keuangan. Silakan kalian masing-masing bisa membagi tugas. Yang di situ ada laporan laba rugi siapa, kemudian laporan perubahan ekuitas siapa, kemudian yang laporan posisi keuangannya siapa. Kamu bisa mencari informasinya di bahan ajarmu. Kalian kan sudah menentukan komponennya, sudah ketemu. Oh, yang laporan laba rugi itu pendapatan dan biaya. Kemudian ekuitas kalian sudah menemukan apa, kemudian laporan posisi keuangannya apa. Sekarang yang aktivitas 1. Di situ kalian diminta untuk apa? Aktivitas 1 kalian diminta untuk apa di situ? Bandingkan persamaan dasar di atas dengan lembar kerja kesamaan akuntansi dan bukan yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, kalian untuk aktivitas 1 sebelum lanjut lagi ke aktivitas 2, kalian silahkan bisa membandingkan data yang ada di LKPD dengan data yang sudah kalian buat. Tidak. Kata Brian tidak. Kamu itu mewakili yang apa, Bri? Persamaan ya, Bri? Persamaan. Brian persamaan bilangnya ada yang tidak sesuai. Terus yang buku kas siapa? Buku kas? Buku kas, ayo. Ayo, ada yang tidak sesuai nggak, yuk? Ada. Nah, ada yang tidak sesuai, silahkan kalian lingkari. Kemudian kalian tulis ketidaksesuaiannya apa. Kemudian yang benar seperti apa. Silakan coba dicari dulu aktivitas 1 kesalahannya di mana saja. Kalau sudah selesai nanti sudah tahu yang salah mana, kalian betulkan, baru bisa melanjutkan aktivitas yang kedua. Aktivitas 2 selesai, nanti kalian bisa melanjutkan aktivitas yang ketiga, yaitu menyusun laporan keuangan. Oke, silakan bisa dicari, didiskusikan mana yang salah-salah. Tidak mau. Kamu melihatnya kemana, Mi? Melihatnya ke sini ya, menyamping ya. Bacanya menyamping kan kemarin. Nah, ada salahnya yang mana, Mi?
kelompoknya Brian. Ini Bri, coba kamu Bri, scan Bri, hasilmu tadi mana Bri? Tulis namamu. Oke. Terus yang kedua tambah itu ada tanda plus. Ditambah terus. Presentasi dari kelompoknya Ayu, silakan. Jadi kelompoknya Ayu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqasna Sabila, saya Sari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menyusun laporan keuangan berasal dari data keuangan buku kas bengkel Anugrah. Data laporan laba bersih untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2023. Dapat pendapatan jasa sebanyak 2.705.000. Untuk biaya-biayanya adalah biaya promosi sebesar 100.000, biaya listrik 200.000, biaya upah 500.000, biaya pulsa 50.000, Sudah selesai? air minum 40.000. Tetap biaya usaha adalah 890.000. Laba bersihnya adalah 1.815.000. Silakan. Saya Bu. Oke, Mei. Di laporan laba rugi nominal 2.705.000, pendapatan jasa diperoleh dari mana? Nah, Pendapatan jasa dengan nominal 2.305.000 diperoleh dari rekapan pendapatan jasa pada tanggal 3 Januari, 4 Januari, 6 Januari, 8 Januari, 16 Januari, 24 Januari, dan 30 Januari. oke. Sehingga berarti dalam 1 bulan ya. 1 bulan direkap, kemudian pendapatan jasanya menjadi 2.705. Oke, seperti itu. Seperti itu, Mei. Apakah sudah terjawab, Mei? Ya, oke. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan applause. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dian, oke. Saya menutupi ya di sini. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Tri Asman Ruliansyah. Saya Brian. Saya Sri. Laporan bersih keuangan untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2023. Aset angsa kas 20.660, perlengkapan 1.600, total aset 22.260.000 rupiah. Dan ekuitas ekuitas 1 juta. Nah, itu ada berapa itu? 24.565 itu apa? Harusnya itu belum tertulis ya. Coba teman-temannya ada yang tahu? 24.565.000 rupiah itu apa?
Harusnya apa? Modal akhir. Ekuitas. Nah, itu belum tertulis ya. Nanti tolong diperbaiki ya ekuitasnya. Kelompoknya Brian ini masih kurang itu ya. Nanti tolong diperbaiki. Tapi untuk hasil akhirnya sama enggak ini? Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas sama? Sama ya, sama-sama 25.565. Oke, itu koreksi dari saya. Kemudian silakan membuka pertanyaan enggak? Ya, silakan yang mau bertanya. Dari laporan posisi keuangan, Ya, pas. dari mana nominal aset yang dimiliki peninggalan? Oke, asetnya itu dari mana aja? Ada kas. Aset-aset mulai dari bagian setiap orang bagian aset kas 20.660, kelengkapan 1.600, peralatan 3.305. Oke, dari situ ketemunya. Sudah jelas, Yusril? Ya, terus silakan. Oke, salam mau tanya. Di laporan laba rugi, total pendapatan jasa dan total biaya diperoleh di mana? Mana? Laba rugi. Total pendapatan jasa dan Oke, total pendapatan jasanya dari mana? Ini kayak tadi pertanyaan yang sama ya. Total pendapatan jasa dan total biaya diperoleh dari rekapan pendapatan biaya selama bulan. Berarti selama 1 bulan. Berarti kamu persamaan. Terus Ayu tadi apa yuk? Buku kas ya. Nah, jadi pendapatan jasa yang ada di laporan laba rugi itu diperoleh sama-sama dari kolom keterangan ya. Keterangan, kemudian rekapan selama 1 bulan pendapatan jasa dan biaya itu berapa masuknya ke laporan laba rugi. Jadi rekapan selama 1 bulan. Oke, kemudian ada yang tanya lagi? Belum ada, kalau tidak ada silakan bisa ditutup. Sama-sama. Baik, bisa LKPD-nya dikumpulkan ya. Jadi silakan tadi yang sudah saya revisi, yang saya berikan masukan tolong diperbaiki, kemudian dikumpulkan. Silakan bisa dikumpulkan berkelompok, perwakilan bisa ke depan. Nanti akan saya nilai kembali. Jadi sesuai dengan presentasi yang sudah yang kalian sampaikan tadi, ada beberapa poin yang kalian masih butuh, ada yang diperbaiki ya. Tetapi perbaikinya juga tidak terlalu banyak. Selama kita ini tadi mengikuti pembelajaran ya, apa yang kalian dapatkan? Coba kita simpulkan bersama. Kita sudah berhasil untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari apa saja? Tadi laba rugi, posisi keuangan, dan laporan perubahan modal. Nah, dari mana ini datanya? Data keuangannya bisa kalian peroleh dari pencatatan yang sudah kalian lakukan ya, yaitu melalui tadi ada buku kas dan persamaan dasar akuntansi. Nah, apakah keduanya itu menghasilkan data yang menghasilkan laporan keuangan yang sama? Sama enggak tadi? Sama kan? Nah, tadi yang buku kas siapa? Buku kas, oke. Terus yang persamaan. Nah, apakah hasilnya tadi model akhirnya apakah sama? Sama ya, berapa? 25.565.000. Nah, ketika kalian menggunakan pencatatan apapun, ketika pencatatannya benar, maka hasilnya dalam penyusunan laporan keuangan juga akan benar. Tapi ketika kalian mencatatnya itu kok ada yang salah satu, maka akan berakibat ada
nilai atau nominal yang berbeda. Nah, maka dari itu pencatatan itu sangat penting ya. Pencatatan sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat seperti itu. Nah, selama pembelajaran pada pagi hari ini, apakah dalam saya menyampaikan materi, apakah masih ada kekurangan, apakah kurang cepat, apakah terlalu lambat atau seperti apa? Coba silakan. Sudah cukup? Sudah cukup. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sekali. Oke, apakah materinya sulit? Lumayan sulit. Nah, lumayan sulit. Karena ini kan materi yang baru buat kalian ya. Kalian biasanya menghitung bangunan, tetapi ini kalian harus memperhitungkan uang. Nah, kalau sudah paham, harapannya nanti ketika kalian nanti lulus, ketika nanti mungkin kalian nanti di masyarakat ya, mungkin ada tetangga kalian punya bisnis kecil, kemudian kesulitan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kalian bisa membantu. Membantunya dengan apa? Dengan memberikan tahu caranya. Kalau misal kamu punya usaha, itu dicateti, setiap harinya itu dicatat. Nanti setelah dicatat baru direkap, setelah direkap baru tahu, oh 1 bulan atau 1 tahun itu mendapatkan pendapatan berapa, kemudian dapat untung atau rugi, seperti itu ya. Jadi saya harapkan nanti kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kalian dapatkan hari ini ke kehidupan kalian sehari-hari, bisa membantu orang lain atau membantu diri kalian sendiri. Setelah kalian pulang sekolah atau mungkin nanti waktu istirahat ya, saya minta tolong kalian meluangkan waktu sebentar untuk mengisi survei peserta didik. Jadi di sini saya ingin penilaian kalian secara pribadi, tidak ada namanya ya, tidak ada namanya. Saya hanya ingin kalian mengisi survei peserta didik ini untuk menilai bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga setelah pembelajaran ini kalian sudah bisa memahami laporan keuangan, kemudian kalian nanti di rumah kalian bisa membuka Google Form ini ya. Nanti akan saya kirimkan ke ketua kelas ya, ke Ade, tolong nanti di-share, kemudian saya tunggu jawaban kalian sampai minggu depan. Saya harapkan kalian bisa mengerjakan podcast ini ya sendiri-sendiri. Untuk pertemuan berikutnya, kemarin kalian kan sudah mengerjakan tentang buku kas ya, itu menggunakan metode dasar tunai. Jadi hanya memperhitungkan penerimaan uang dan pengeluaran uang. Besok di minggu depan kalian nanti akan saya ajari bagaimana cara menyusun atau melakukan pencatatan dengan metode akrual. Berikutnya saya minta tolong kalian bisa berkelompok ini ya, berkelompok kalian bisa mengumpulkan contoh-contoh bukti transaksi. Nah, contoh-contoh bukti transaksi yang biasa kalian temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Nanti dari bukti transaksi itu kita akan mencoba bagaimana mencatatnya di jurnal umum. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong Mas Ade bisa dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.